bekerja ya, kemudian microbiome ini penguapan itu sangat kecil sedikit ya untuk sebagai makanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani, terutama petani-petani milenial dimanapun anda berada. Terima kasih anda telah berkunjung ke channel saya, channel Nofrizal Official ya. Oke, pada pagi hari ini saya akan melakukan aktivitas ya untuk membuat mulsa organik ini ya. Nah, mulsa ini nanti akan kita coba mengaplikasikan mol yang pernah kita buat dulu ya. Ini adalah mol sawo ya. Coba diperhatikan ini ya. Jadi mol sawo ini sudah hampir lebih dari 13 hari, 14 hari setelah kita buat. Ini kita sudah menggunakan ya produk IRR komposer. Itu artinya bahwa kualitas mol ini adalah kualitas bionuklir ya. Jadi kita lihat itu ini ada iva-iva putih di atas ini ya. Ini tandanya adalah bahwa mol ini sudah mulai bekerja ya. Kemudian mikroba yang di dalamnya itu sudah mulai aktif ya. Nah, kita coba mengaplikasikan ini dengan apa? Dengan mencoba melakukan fermentasi kepada mulsa organik yang akan saya buat ya. Nah, dulu kemarin beberapa hari yang lalu saya telah jelaskan kepada kawan-kawan bahwa daun bawang ini atau batang bawang ini yang selama ini dibuang oleh para petani itu sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai mulsa organik ya, termasuk juga sebagai pupuk organik, di mana banyak sekali unsur-unsur yang terkandung dalam bawang merah ini ya. Apalagi setelah kita keringkan ini, di samping dia juga mempunyai nutrisi yang lengkap ya. Jadi baik untuk unsur makro dan mikro itu sangat banyak sekali yang terkandung pada bawang merah ini. Nah, termasuk juga dia juga mempunyai antivedan juga ya. Itu dia mempunyai antibakteri dan antivirus ya. Terutama dia sangat besar sekali mempunyai senyawa flavonoid ya, kemudian juga alanin juga dimiliki di sini, sehingga ini sangat bagus sekali kita aplikasikan ke lahan kita. Nah, namun proses aplikasinya itu dengan kita gunakan sebagai mulsa saja ya, jadi tidak kita buat sebagai kompos, tapi kita gunakan sebagai mulsa. Untuk itu kita coba fermentasi ya, dengan menggunakan, kita akan uji ini ya, kekuatan mol sawo kita ini yang kita telah kuatkan itu dengan KRR, itu adalah sudah mempunyai kualitas bionuklir di sini ya. Nah, coba proses yang akan kita lakukan itu sebenarnya sederhana saja, bahwa bawang merah yang sudah kering seperti ini, itu kita keringkan ini, akan kita coba fermentasi lagi selama seminggu atau 2 minggu. Nah, kemudian kita campur dengan ini, dengan jerami padi ini. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Nah, jerami padi ini sengaja kita campurkan sini karena padi ini adalah sangat tinggi sekali unsur-unsur, terutama unsur silika ya yang dimilikinya. Termasuk juga jerami padi ini adalah merupakan habitat dari mikroba ya. Jadi makanya kalau kita lihat ya, buat petani itu, kalau jerami padi ini diaplikasikannya langsung ke sawahnya, tidak sampai seminggu jerami padi ini sudah hancur ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sarang mikroba. Nah, jadi ini kita campur saja dua ini prosesnya. Seperti ini ya. Ini bandingnya 1:1. Jadi akan sangat banyak sekali ya mulsa organik nanti akan kita dapatkan di sini. Ini adalah merupakan cara kita untuk bisa mengaplikasikan mol ini ya. Jadi cara terbaik mengaplikasikan mol ini adalah ya bukan langsung disiram ke tanaman kita ya, tapi kita jadikan dia sebagai aktivator untuk memfermentasi mulsa organik kita ini dulu. Nah, nanti dari mulsa organik inilah nanti yang akan
kita manfaatkan untuk lahan pertanian kita. Ini sangat banyak sekali ya. Nah jadi sebenarnya ini adalah juga merupakan strategi kita untuk kita itu lebih mengirit ya, penggunaan aktivator ya, pertama juga untuk aktivator KRR yang kita selama ini pakai ya. Nah jadi sebenarnya mol ini pun juga sudah berfungsi sebagai aktivator ya. Jadi untuk apa? Untuk langsung kita aplikasikan ke lahan kita ini ya. Nah jadi mungkin langsung saja kita apa? Jadi ini nanti saya akan gunakan spray ini saja ya. Jadi spray kecil ini saja, karena ini nanti kita akan bibis saja ya, tidak harus kita siram. Di spray apa? Ini berapa ini? Hanya 2 liter ya, 2 liter saja. Jadi 2 liter itu perbandingan mol ini sedikit saja kita gunakan ya, itu 1 banding 20 ya. Jadi 1 mol ini banding 20. Jadi kalau seandainya mol ini apa, sprayer ini isinya apa, 2 liter ya, paling-paling kita menggunakannya adalah sekitar 50 mili saja ya, atau paling banyak 100 mili lah, atau 200 mili. Jadi sedikit sekali yang kita gunakan ini ya. Jadi bagi teman-teman yang apa, yang selama ini sudah memakai KRR, mungkin strategi kita untuk lebih mengirit ya penggunaan dari apa, dari KRR kita itu adalah dengan cara membuatkan molnya dulu ya, yang seperti yang pernah saya lakukan sedikit saja ya. Ini kita tambah dengan 2 liter ini ya, sekitar 2 liter ya. Ya dari sini aja ya. Ini sebenarnya kuncinya adalah hanya untuk sebagai pemancing saja ya, agar mikroba yang ada di bahan yang akan kita apa, mikroba yang ada di apa, di KRR di apa ini, di sawo ini, itu nanti bisa mengaktifasi dari apa, dari bahan yang akan kita coba fermentasi ini ya. Jadi modalnya gini saja ya. Jadi kalau seandainya memang bahan kita itu banyak, kita bisa gunakan sprayer yang besar itu ya. Tapi karena ini kita contohkan hanya sedikit saja, nggak apa-apa, kita hanya bibiskan seperti ini saja ya. Kuat ini. Nah jadi idealnya setelah kita bibiskan dengan mol ini, itu kita ya apa, idealnya itu kita pakai molase lagi sebenarnya ya. Pakai molase untuk sebagai makanan atau energi bagi mikroba yang sedang kita aplikasikan ini. Nah, namun kalau molase kita tidak punya, sebenarnya kita bisa menggantikannya dengan bekatul ya. Jadi ini sudah siapkan bekatul sini ya. Ini bekatul atau dedak padi ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk
menambah energi dari atau menjadi makanan bagi mikroorganisme yang akan kita fermentasikan di mulsa organik kita ini. Jadi model seperti ini ya, sebenarnya kita tidak harus capek-capek lagi membuat kompos ya. Dengan bahan ini saja sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menambah nutrisi yang ada di tanaman kita. Nah, jadi mulsa organik ini seperti tempat saya ini betul-betul saya butuhkan ya, karena ini sangat panas sekali ya. Jadi mulsa ini seperti ini ya, kita lihat. Mulsa seperti ini kan udah habis ya. Nah, ini baru saja udah mulai habis ya. Nanti kita tambah lagi. Jadi mulsa ini di samping nanti dia juga adalah merupakan habitat dari mikroba kita, tapi dia juga nanti sebagai yang berfungsi itu sebagai penahan penahan dehidrasi dari tanah kita ya. Kalau seandainya kita tidak gunakan mulsa, maka air yang ada di tanah ini akan diserap oleh matahari ya. Karena kalau kita tutup dengan mulsa organik di sini tanaman kita, dia akan tetap stabil air yang di dalamnya. Jadi sehingga penguapan itu sangat kecil akan terjadi ya. Jadi walaupun saya tidak pakai greenhouse atau pakai pelindung pun di atas itu, tapi tetap lahan-lahan kita ini bisa bisa terjaga ya, airnya yang ada di dalam tanaman kita ini. Itu sebenarnya ini. Lagi pula saya kan kadang-kadang mungkin bisa tiap hari untuk nyiram ini terus ya. Jadi kalau tidak sempat ya kadang-kadang sekali 2 hari atau sekali 3 hari saya siram ya. Kuncinya adalah itu, kita menjaga air kelembapan tanah kita ini di sini. Ini jagung saya sudah mulai itu ya. Ini belum 2 minggu ya, sudah baru 13 atau 14 hari, 13 hari lah baru ini ya. Ini alhamdulillah itu udah mulai itu ya. Nah jadi itu. Jadi kembali kepada ini ya. Nah, ini cukup kita bibiskan saja, enggak usah kita karena di sini kita hanya untuk memasukkan mikroba ini saja ya. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman, mol ini fungsinya adalah untuk sebagai aktivator ya. Jadi bukan sebagai pupuk. Kalau pupuk itu kita sebut dengan POC, pupuk organik cair. Kalau ini adalah sebagai aktivator, kebanyakan sebagai aktivator untuk mengaktifkan atau untuk memfermentasi dari suatu bahan yang akan kita gunakan ya. Jadi kalau seandainya kita gunakan aktivator KRR ya, kita akan banyak terbantu ya dengan menggunakan mol ini. Itu kita akan lebih irit ya dalam penggunaan aktivator ya. Jadi sekarang kan aktivator itu banyak sekali ya, modelnya, mereknya ya. Termasuk itu yang teman-teman biasa gunakan itu EM4 ya. Nah cukup ini saja. Kemudian kita tebarkan saja ini sedikit ya untuk sebagai makanannya ya. Jadi dedaknya pun tidak usah terlalu banyak-banyak sekali ya. Jadi di samping mulsa organik ini masih kaya nutrisi di dalamnya, tetapi mulsa organik ini juga sebagai habitat dari mikroba yang ada di tanah ya. Jadi kalau seandainya mikroba itu selama ini hanya hidup di tanah, tapi dengan menggunakan mulsa ini ya, dia juga akan hidup di mulsa ini ya. Jadi makin memperkaya, makin memperbanyak pasukan mikroba yang ada di lahan kita, pertanian kita ya. Karena dalam pertanian organik ya, pasukan yang sangat menentukan keberhasilan dari pertanian kita adalah mikroba ini ya. Karena ini adalah prajurit yang akan kita gunakan ya di lahan kita, baik itu dia sebagai pengawal dari
patogen yang akan menyerang tanaman, tapi dia juga akan berfungsi untuk mengurai nutrisi yang ada dalam tanah ya. Jadi banyak sekali fungsinya ya mikroba ini. Jadi cukup ini seperti ini saja yang kita lakukan. Ini jangan terlalu lembek dan jangan terlalu basah ya. Nanti sekitar 10 atau 14 hari kemudian ini sudah bisa kita aplikasikan. Ini caranya gampang. Setelah proses ini kita lakukan ya kita simpan saja ya. Ya saya ambil dulu planter bag. Mana tadi planter bag ya? Oh ini di belakang saya. Nah, karena saya tinggal di kota, nggak punya lahan ya, termasuk secara strategi saya untuk ini adalah gini saja ya. Nah, jadi proses fermentasinya yang ini adalah aerob ya, jangan anaerob. Jadi kita enggak perlu menutup rapat dari bahan yang akan kita fermentasikan ini ya. Nah, ini kita akan simpan di tempat yang teduh. Nah, cuma yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai bahan fermentasi kita ini kering ya. Jadi kalau sekali 2 hari 3 hari tolong dicek ya. Kalau dia permukaan ini sudah mulai kering ya teman-teman ya kasih air yang sebagai pelembabnya ya. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau misalnya kita ya bibiskan lagi ini di atasnya itu. Sekali 2 hari 3 hari bibiskan lagi mol ini ya, agar dia menjaga kelembapan dari mulsa organik kita ini. Nah mungkin ini gini saja ya yang mungkin saya bisa jelaskan pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses dalam melaksanakan pertanian organik. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sekali-sekali itu disentuh oleh anak-anak, dimakan anak-anak ya, karena itu bahaya sekali ya, ada racunnya ya. Nah kemudian nanti kita akan butuh ini cabai rawit ada 5 atau 6